Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm coming PPG 2022. Akhirnya ya teman-teman, tahun ini dibuka program PPG. Nah, apa sih PPG dan apa manfaatnya dalam kehidupan kita sebagai pendidik? Jadi, PPG adalah pendidikan profesi guru, program pendidikan lanjutan bagi guru yang sedang menjabat atau lulusan S1 atau D4 yang tertarik dan berpotensi menjadi guru. Oke, jadi di 2022 ini teman-teman, ada kuota PPG. Kalian bisa lihat ada 3 jenis PPG, ada dalam jabatan mulai dari TMT 2015, 2016, dan prajabatan model baru. Kalian tahu kan apa itu TMT? Jadi TMT itu kepanjangan dari terhitung mulai tanggal. Surat resmi pengangkatan seseorang menjadi pegawai baik CPNS, PNS, atau pegawai lain. Nah, di gambar kalian bisa lihat ada rencana pelaksanaannya mulai dari dalam jabatan itu 3 bulan, kuotanya 40.000, banyak ya teman-teman, 2 angkatan, dan jumlah calon pesertanya lebih dari 1 juta. Kemudian ada dalam jabatan yang TMT-nya 2016, itu rencana pelaksanaannya 1 semester. Kuotanya 36.000 dan jumlah pesertanya 400-an lebih. Kemudian ini nih yang baru prajabatan model baru. Itu rencana pelaksanaannya 2 semester. Artinya 2 kali 6 bulan ya 1 tahun. Kemudian kuotanya 40.000 dan jumlah calon pesertanya sekitar 45.000 orang. Perbedaan antara prajab versus daljab. PPG prajabatan adalah untuk lulusan S1 atau D4, baik dari jurusan kependidikan maupun non-kependidikan yang belum mengajar. Sedangkan PPG dalam jabatan adalah lulusan S1 atau D4 yang kependidikan maupun non-kependidikan yang sudah berstatus guru. Baik teman-teman, kita ke requestan YouTube. Ini ada dari Azza M. Kak, mau pretest PPG, mohon untuk dirilis soal-soal pretest kimia. Banyak yang mencari-cari tapi tidak ada di channel YouTube. Makasih. Oke, kita akan bahas soal-soal pretest. Jadi channel YouTube ini akan insya Allah berusaha untuk mengupload soal-soal PPK dan juga soal PPG untuk teman-teman. Mohon bantuannya ya dan koreksinya juga jika ada keliru dalam pembuatan video ini. Oke, selanjutnya kita bahas soal pretest PPG kimia. Untuk soal nomor 1, senyawa berikut yang merupakan basa Lewis paling kuat adalah ANF3, BNCl3, CnBr3, atau DNH2CH3. Bagian penyelesaian untuk soal nomor 1 teman-teman. Jadi kita pahami dulu ya konsep asam basa Lewis. Ini pelajaran kelas 11 SMA. Asam Lewis itu adalah senyawa yang atom pusatnya tidak memiliki PeB atau pasangan elektron bebas. Sedangkan basa adalah senyawa yang atom pusatnya memiliki PeB. Oke, kita lihat ke penjelasan jika kita gambarkan dulu ya. NF3. Oke, jadi ini gambaran untuk senyawa NF3. N atom pusatnya memiliki elektron valensi atau elektron terluar, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5 ya elektron terluarnya. Untuk nomor atomnya kalau tidak salah 7 ya. Jadi kita tulis jika kita gambarkan seperti ini 1, 2, 3, kemudian ada PeB atau pasangan elektron bebas untuk bagian NF3. Nah, untuk yang bagian B dan C kita gambarkan dulu ya. Oke, jadi ini gambaran untuk senyawa nitrogen klorida NCl3. Sama-sama memiliki PeB, pasangan elektron pusat di atom pusatnya. Pasangan elektron bebas maksud saya ya. Pasangan elektron bebas di atom pusatnya yaitu N. Karena Cl ini di golongan 7A ya teman-teman, begitupun dengan F yang golongan 3, makanya yang untuk opsi C yaitu opsi C kan kita klik dulu ya ini.
Bagian C tertutup ya, NBr3. NBr3 itu termasuk golongan 7A juga ya teman-teman. Jadi sama-sama memiliki PeB di tengah di atom pusatnya, kemudian Br kan golongan 7A segolongan dengan F, Cl, Br, dan I. Jadi nanti bentuknya juga akan seperti ini, segitiga piramida bentuknya, karena akan memiliki PeB juga di atom pusatnya, dan juga ada elektron terluar pengganti Br di sini. Jadi sama ya bentuknya untuk A, B, C dan A, B, dan C. Saya gambarkan dulu ya biar jelas. Oke, jadi gambarannya kurang lebih seperti ini teman-teman, maksud saya. Jadi N ini kan jadi atom pusat semua ya untuk bagian A, B, C, D. Tapi khusus untuk A, B, dan C, pasangannya itu adalah golongan 7A, golongan 7 yang unsur-unsurnya F, Cl, Br. Jadi otomatis elektron terluarnya juga akan sama, bentuknya akan sama. Ini juga bentuk segitiga piramida. Jadi yang agak sedikit berbeda adalah bagian D. Bagian D itu, kita lihat dulu ya bagian D. Kehapus ya teman-teman untuk A, B, C. Jadi tapi kalian masih tetap ingatkan bentuk strukturnya. Untuk bagian D juga sama, memiliki PeB di bagian atom pusatnya, yaitu di unsur nitrogennya, N-nya. Jadi A, B, C, D itu sama-sama memiliki pasangan elektron bebas di atom pusatnya. Jangan lupa konsep di kalau untuk di soal PPK itu saya sudah bagi konsep yang rumusnya itu dalam sistem keperodikan ya, dalam sifat keperodikan itu Jaret-Balog. Jari-jari atom, sifat reduktor, basa, dan logam. Itu semakin ke bawah semakin besar ya teman-teman. Dan sedangkan jika kita tulis, oke, mari saya tuliskan ya supaya kalian ngerti. Oke. Jaret. Oke, jadi ini ya teman-teman, Jaret-Balog. Konsep ini sudah saya bagikan di video untuk pembahasan soal PPK kimia. Ja ini adalah jari-jari atom, sifat reduktor, sifat basa, dan logam. Dari atas ke bawah itu semakin bertambah jika dia segolongan. Kemudian seperiode semakin berkurang. Nah, di soal nomor 1 ini, NF3, NBr3, dan NCl3 itu kan termasuk segolongan nih, dia golongan 7A. Jadi sifat basanya semakin ke bawah juga semakin kuat. Jadi otomatis dari opsi A, B, C, D, yang paling kuat basanya adalah Br. Berarti NBr3 ya. Tapi di bagian D, opsi di bagian D itu ada etilamin. Nah, etilamin ini tidak termasuk di golongan 7. Jadi kita harus menyimpulkan ikatan tarikan keelektronegatifan. Jadi kita bisa simpulkan di N ini lebih kuat tarikan elektronnya dibandingkan C, sehingga lebih basa dibandingkan N mengikat F, atau N mengikat Cl, atau N mengikat Br. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah yang bagian D, etilamin. Kita ke soalnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat untuk basa Lewis paling kuat adalah bagian D. Ke soal nomor 2. Ini saya acak ya teman-teman. 1, 2, 3. Kemudian di soal nomor terakhir, yang soalnya itu saya dapat dari referensi teman yang sudah PPG. Untuk soal nomor 2, cracking merupakan salah satu teknologi untuk pengolahan minyak bumi. Apabila suatu fraksi minyak bumi dengan rumus molekul C18H38 mengalami cracking, maka zat yang tidak mungkin dihasilkan adalah A. dekana, B. oktena, C. tridekana, atau D. trikosana. Penyelesaian C18H38 itu merupakan oktadekana.
Jadi kita ke definisi lain dari cracking. Cracking adalah asan dulu ya teman-teman. Lanjut guys. Jadi cracking adalah suatu proses pemutusan senyawa hidrokarbon rantai terpanjang menjadi senyawa hidrokarbon dengan rantai paling sederhana. Dengan konsep seperti ini, definisi yang seperti ini, artinya pemutusan rantai terpanjang ke terpendek. Jadi karena dia memiliki struktur oktadekana C18H38, dekana artinya dia turunan alkana ya teman-teman. Masih ingat kan pelajaran hidrokarbon kelas 11 ada alkana, alkena, juga alkuna. Nah, karena dia alkana, otomatis jika di cracking atau diputuskan ikatan rantai hidrokarbonnya akan menjadi lebih sederhana. Sebenarnya soal nomor 2 ini gampang banget sih untuk dipahami, yang tidak mungkin dihasilkan. Dekana ini C10, ini bisa ya teman-teman. Ini turunannya ana, kemudian oktena ini turunan ena. Jadi ini yang tidak mungkin teman-teman. Tapi kita lihat dulu bagian C-nya. Tridekana, ini bisa karena turunan alkana, ini juga bisa. Trikosana. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah oktena. Soal nomor 3, di antara reaksi kesetimbangan berikut yang akan bergeser ke kanan jika tekanan sistem dinaikkan adalah, ini reaksi bagian A, N2O4, bagian B 2SO2, bagian C karbon monoksida, dan bagian D amonia. Yang mana nih kira-kira jika tekanan sistem dinaikkan akan bergeser ke arah kanan, artinya akan bergeser ke arah produk ya teman-teman, produk. Penyelesaian yang bagian A, N2O4 2NO tambah O2, saya tuliskan dulu sampai bagian D. Kemudian konsep soal untuk nomor 3 adalah faktor kesetimbangan. Ada 4. Yang pertama konsentrasi, suhu, tekanan dan volume, dan juga luas permukaan. Jadi karena yang di soalnya yang ditanyakan adalah tekanan, maka faktor yang mempengaruhi adalah faktor yang ketiga ya teman-teman, tekanan dan volume. Tekanan dan volume ini berbanding terbalik. Misalnya kalau tekanannya diperbesar, salah yaitu jadinya bentuk R. Kalau tekanan saya simbolkan P ya, tekanannya diperbesar atau dinaikkan, maka volumenya menjadi kebalikannya, volumenya kecil. Jika tekanan diturunkan, maka volumenya jadi besar. Kita analisis satu-satu untuk bagian A dulu. Jadi intinya kita cari yang kesetimbangannya akan bergeser ke kanan. Ini nih teman-teman, yang akan bergeser ke arah kanan jika sistem dinaikkan. Kalau konsep saya itu jika tekanan dinaikkan, volume kecil, maka koefisien kesetimbangannya itu bergeser ke koefisien kecil, ke mol yang kecil. Jadi mengikut ke volume. Jika volumenya dinaikkan, berarti mol juga yang banyak, mol yang besar angkanya. Jadi bergantung di volume ya teman-teman. Karena ini tekanan sistem dinaikkan, artinya di reaktan, ini produk, ini pereaksi, dan ini hasil reaksi. Jika tekanan sistem dinaikkan, berarti volumenya kecil, bergeser ke mol yang kecil. Kita mengikut volume kecil, mol kecil. Mol yang kecil ini jika di kesetimbangan sama dengan koefisien yang teman-teman atau angka di depan unsur atau senyawa. Ini koefisiennya 1, di sini koefisiennya 2 tambah 1 3. Jadi kesetimbangan akan bergeser ke sini. Untuk yang bagian A, karena tekanan sistem dinaikkan, maka volumenya kecil dan kesetimbangan akan bergeser ke mol yang kecil, ke koefisien yang kecil, ke 1, bukan ke 3.
Oke, jadi bukan yang A jawabannya. Karena yang harusnya yang bergeser ke kanan. Kemudian kita analisis untuk opsi bagian B. Yang bagian B, koefisiennya di sini 2 tambah 1, 3 ya. Kayak tekanan sistem dinaikkan, maka koefisien bergeser ke kecil yang koefisiennya ya. Di sebelah kiri itu koefisiennya 2 tambah 1, 3. Di sini koefisiennya 2. Yang mana nih yang kecil koefisiennya? Yang kanan ya, berarti keseimbangan bergeser ke arah kanan. Begitu untuk yang bagian B. Kalau yang C, 1 tambah 1, 2. Ini di sini 1 tambah 1, 2 juga. Jadi ini tidak suara bakso teman-teman lewat. Jadi untuk bagian C ini tidak berpengaruh ya pergeseran keseimbangannya. Kemudian the last one yang bagian D, koefisiennya 2 di sebelah kiri, yang sebelah kanan 1 tambah 3, 4. Sedangkan berarti ke arah kiri ya teman-teman, ke koefisien yang kecil. Jadi kita bisa lihat dengan jelas di sini yang arah pergeseran keseimbangannya ke kanan adalah yang B. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah B, yang arah keseimbangannya ke kanan jika tekanan sistem dinaikkan. Jika teman-teman punya konsep yang sedikit berbeda mengenai tekanan dan volume, tidak masalah, karena palingan juga inti dari maksudnya adalah sama dengan saya ya. Misalnya kalian punya definisi tersendiri atau pemahaman sendiri cara kalian menghafal tekanan dan volume versinya kalian di faktor keseimbangan itu seperti apa juga tidak masalah. Bisa kalian cocokkan dengan soal nomor 3 ini dengan versi kalian. Oke, jelas ya untuk soal nomor 3. Kita ke soal nomor 4. Saya acak ya teman-teman untuk di soalnya, karena setelah perhitungan saya ambil juga yang bagian materi-materi supaya tidak bosan menghitung terus. Selain itu, kalau materi perhitungan juga mengambil waktu yang banyak. Soal nomor 39, Michaelis dan Menten adalah ahli kimia fisika yang penemuannya digunakan dalam bidang biokimia. Penemuan tersebut menyebabkan terjadinya perubahan dalam A. Memilih katalis yang tepat, B. Memprediksi kinerja katalis, C. Menentukan kalau reaksi dengan katalis, atau D. Memprediksi waktu aktif dari katalis. Teman-teman tahu nggak Michaelis dan Menten? Menten itu siapa? Oke, jadi saya pribadi juga baru tahu sih, mungkin pengetahuan saya belum terlalu banyak sampai Michaelis dan Menten baru tahu lagi, atau pernah baca sih, cuman tidak ingat terlalu jelas bagaimana penemuannya dalam bidang biokimia. Kalau kalian gimana? Udah tahu nggak sebelumnya Michaelis dan Menten itu siapa? Oke, baru tahu juga ya. Oke, kalau baru tahu, kita bagian penyelesaian ya teman-teman. Untuk soal nomor 39 ini, kalian perlu jawaban yang cepat adalah D. Oke, cepat banget ya jawabannya D. Memprediksi waktu aktif dari katalis. Nah, ini dia penemuan Michaelis dan Menten, teman-teman. Jawaban yang tepat. Memprediksi waktu aktif dari katalis. Waktu aktif dari katalis ya. Zat yang dapat mempercepat reaksi tapi tidak ikut bereaksi katalis. Jadi yang A, B, C salah ya. Kalau kalian masih butuh referensi untuk Michaelis dan Menten, silahkan search di Google. Ini banyak referensi bagaimana penemuannya, bagaimana kurva atau diagram, bagaimana penurunan rumus dan sebagainya teman-teman. Karena waktu kita terbatas. And the last one, kita ke soal yang terakhir, itu soal nomor 40. Oke, soal nomor 40. Diketahui karbon, nitrogen, sulfur, dan arsenik, senyawa-senyawa berikut mempunyai momen dipol permanen, kecuali ACO, BNO2, CaSF3, atau DSO3.
momen dipol permanen. Untuk penyelesaian soal nomor 40, kita pahami momen dipol permanen itu terjadi akibat tarik-menarik antara dipol atau kutub yang bermuatan dan yang saling berlawanan. Misalnya itu antara kutub positif dan kutub negatif ya teman-teman. Kita lihat ke gambaran struktur dari masing-masing opsi untuk momen dipolnya. Yang mana nih yang akan menampilkan gaya tarik-menarik. Ini saya ambil di Google ya teman-teman. Untuk bagian A, opsi A, C dan O, di sini ada minus dan ada plus. Ada jadi untuk bagian A, ikatan C dan O itu memiliki momen dipol permanen. Ada gaya tarik-menarik yang berlawanan. Kemudian bagian B, ciri khas juga untuk momen dipol permanen itu adalah memiliki PeB ya teman-teman di atom pusatnya. Ya, memiliki PeB di atom pusatnya berarti molekulnya polar, dapat mengalami interaksi dipol permanen. Molekul yang distribusi rapatan elektronnya tidak simetris, bersifat polar, dan mempunyai dua ujung kutub yang berbeda muatan. Ini kita bisa lihat ada PeB-nya untuk opsi B, NO2 teman-teman. Jadi kemungkinannya ini adalah memiliki dipol permanen. Ada daya tarik menarik positif dan negatif. Kemudian AS juga memiliki PeB, pasangan elektron ikatan. Pasangan elektron bebas. Untuk ujung yang mempunyai kerapatan elektron lebih banyak akan mempunyai parsial negatif dan ujung yang kurang rapat elektron mempunyai muatan parsial positif. Sehingga molekul-molekul polar yang ada senyawa memiliki PeB itu akan cenderung menyusun diri dengan polar positif berdekatan dengan polar negatif. Oke, jadi konsep sederhananya seperti ini teman-teman. AS ini itu positif ya, kemudian FF ini negatif. Ini golongan 7, butuh 1 elektron untuk stabil. Jadi ini juga memiliki dipol permanen. Yang tidak memiliki adalah yang bagian D, SO3. Satu konsepnya, tidak ada pasangan elektron bebas di atom pusatnya. Kemudian pembagian elektronnya itu simetris. Kalau momen dipol permanen itu tidak simetris atau tidak merata. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal bagian nomor 40 adalah yang D. Yang D ya teman-teman, kecuali. Oke, jadi CO ada, momen dipolnya, NO2 ada, AsF3 juga ada. Oke, ini dia 5 nomor untuk soal pretest PPG teman-teman.